Shalom saudari, kita ketemu lagi di minggu yang luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Dan kita ada di dalam satu seri pesan Tuhan, yaitu tentang kuasa kebangkitan. Beberapa saat yang lalu, kita sudah melihat kuasa kebangkitan dari peristiwa perjamuan terakhir, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian, minggu lalu kita melihat kuasa kebangkitan dari perjalanan terakhir. Dan minggu ini kita akan melihat kuasa kebangkitan dari mujizat terakhir. Dan bagaimana apa yang mau disampaikan Tuhan, saya percaya akan memberkati kita. Yuk kita mulai dengan doa dulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat karya Yesus yang luar biasa sempurna buat kami. Dan tuntunan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Sebab itu berfirmanlah, sehingga firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, sehingga kami dimerdekakan dan mengalami hidup dengan kuasa kebangkitan. Sehingga tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi kematian dalam hidup kami, tetapi hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari, dari beberapa saat yang lalu, dari seri kuasa kebangkitan, kita sudah melihat dari perjamuan terakhir, kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan itu juga menunjukkan bagaimana untuk menjadi tenang dan bertindak benar, saudara-saudari, sehingga kita bisa berfungsi ataupun juga kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan inilah yang disebut kuasa kebangkitan, di mana kita menyadari kita bukan dari dunia, identitas kita di dalam Yesus adalah kasih, kemudian kita sadar dari mana otoritas kita. Udah itulah. Kemudian minggu lalu kita belajar dari perjalanan Yesus terakhir, bagaimana Tuhan memperhatikan kita yang tertolak, khawatir, gentar, nggak diingat, nggak dihargai, dikucilkan, supaya kita tahu bahwa ada Yesus yang adalah kuasa kebangkitan, sehingga kita bisa memiliki mentalitas yang benar dengan cara menyerap firman sehingga pola pikir berubah. Kita juga memakai kacamata kasih sehingga kita melihat kebaikan, kelebihan dari orang, dan juga kita punya mentalitas yang berkemenangan, tidak mundur tapi fokus pada kemenangan, saudara, dan tidak membiarkan manusia yang menilai kita. Dan hari ini kita akan melihat sebagian ketiga, itu seri ketiga dari kuasa kebangkitan melalui mujizat terakhir, saudara-saudari. Kita ambil dari kitab Yohanes, dan Anda sudah tahu bahwa mujizat yang terakhir ini adalah tentang Lazarus bangkit dari mati. Amin. Ada 7 mujizat di kitab Yohanes, Injil Yohanes, dan yang terakhir adalah ini. Dan Anda harus tahu bahwa mujizat terakhir ini adalah ketika Yesus melakukan perjalanan terakhir ini dari Galilea menuju Yerusalem, saudari, ya. Jadi Anda harus sadar keadaan Yesus saat itu adalah 100% manusia. Dia dalam keadaan yang bukan baik-baik, artinya begini, dia tertekan, dia juga harus mengalami beberapa saat lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, dia akan dikhianati, jadi hatinya pun mengalami kesedihan, kegentaran, ketakutan. Nah, saudara, kita akan melihat cerita tentang Lazarus, tapi saya tidak akan baca semuanya mengingat waktu, tapi Anda dipersilahkan untuk baca dari Yohanes 11, saudara-saudari, ya. Dan secara singkat, saya percaya Anda sudah tahu ceritanya bahwa Lazarus yang tinggal di Betania itu sakit. Lalu kemudian Maria dan Marta mengirim utusan kepada Yesus, dan uniknya adalah Yesus diamin sengaja 2 hari, saudari. Ya, kemudian sudah itu baru dia ngajak pergi. Anda ngelihat ya bahwa, tetapi sudah itu ia berkata pada murid-muridnya, sesudah 2 hari lu saudara diamin, mari kita ke Yudea. Murid-muridnya berkata, Rabi, orang-orang Yahudi sedang mencoba lempar engkau, masih mau ke sana? Yudea atau dataran Yudea itu daerah di mana Betania berada, saudara-saudari, dan itu kan dekat Yerusalem, 3 kilometer aja, jadi kira-kira 1 jam perjalanan jalan kaki sampai. Jadi ketika dia ada yang laporin aja, dalam 1 jam atau 2 jam Yesus bisa udah ditangkap, saudara. Ya, tapi jadi ini ancaman yang nyata sekali, karena saat itu ancaman-ancamannya untuk membunuh, ya, mengeliminasi Yesus semakin kuat. Jadi murid-muridnya pun khawatir. Ya, tapi Yesus memiliki rencana, ataupun dia tahu bahwa dia berjalan di terang, dia tidak akan terantuk. Yesus tahu bahwa Allah punya rencana dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Kenapa, saudara-saudari? Karena dia tahu dia harus mati di Yerusalem pada hari Paskah. Dan ini belum pada hari Paskah, maka dia tetap percaya, dia tetap tenang dalam naungan dan perlindungan Tuhan.
Ya, dia ingat 100% manusia saat itu. Kemudian dia berkata kepada mereka bahwa Lazarus tertidur, ya, dan maksudnya tidur adalah mati. Dan ini juga adalah suatu iman percaya kita. Ya, kebenaran bagi orang percaya adalah ketika kita meninggal adalah kita tidur. Alkitab menunjukkan orang meninggal itu tidur, saudara-saudari, ya, karena kita pasti bangkit dan tidak mati. Terus kemudian akhirnya Yesus menyatakan secara terus terang waktu murid-muridnya mengira Yesus ngomong ya seharusnya itu tertidur, artinya tertidur seperti tidur biasa, tapi Yesus kemudian katakan Lazarus mati. Ya, akhirnya mereka datang dan Anda melihat muridnya Thomas Didimus ya berkata pada teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, mari kita ikut mati bersama-sama dengan dia. Saudara, apakah Yesus dengar? Dengar. Bagaimana perasaan Yesus? Coba Anda bayangkan bahwa dia sedang menghadapi begitu tekanan begitu besar, dia harus menghadapi sebentar lagi dia akan mati, menderita, dihianatin, ditinggali, dia sedang mengalami ketekanan dan kesedihan luar biasa, dan mendengar itu tentu membuat dia tambah sedih. Tetapi apakah dia meresponi? Tidak. Anda harus tahu juga, kita tidak harus meresponi hal-hal yang negatif di kehidupan di sekeliling kita ini, saudara-saudari. Ya, nah, oke. Nah, kita akan melihat poin-poinnya sekarang. Tadi gambarannya aja. Saudara, saya akan mau melihat dulu sebelumnya gambaran map ini, saudara, perjalanan terakhir Yesus. Ya, dari daerah Galilea, dia mau ke Yerusalem, saudara-saudari. Seharusnya ini rutenya melalui Samaria, langsung dekat, saudara. Tapi kemudian Anda ingat dari minggu lalu bahwa di Samaria dia ditolak sehingga dia harus memutar, saudara-saudari. Dan dia memutar, akhirnya dia masuk ke Yeriko, dan di sebelum pintu masuk Yeriko dia bertemu Bartimeus yang buta, dan di dalam Yeriko dia bertemu Zakheus, saudara-saudari. Dan dia kemudian dia berjalan terus, dan kira-kira di tengah perjalanan ini dapat kabar bahwa Lazarus meninggal, saudara-saudari ya. Jadi Anda bisa melihat sebelumnya bahwa maaf saudara, ini dia ya, bahwa dari Betani ini ke Yerusalem dekat sekali ya. Di sini ada Betani, itu ada di kaki Bukit Zaitun gitu ya, dengan Betfage di sini, saudara. Oke ya, Anda sudah tahu, dapat bayangan, gambaran keadaannya. Oke, nah yang sekarang yang saya mau tarik perhatian adalah Roh Kudus mau kasih tahu Anda adalah suasana Betania atau Betani sesaat sebelum Yesus datang melakukan mujizat kebangkitan, saudara ya. Nah, ketika Yesus datang menghampiri, ya belum sampai ke tempat di mana Maria dan Marta ada, kemudian Marta menghampiri, dan Marta bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, kita ngelihat yuk bagaimana suasana hati Marta. Marta, kita ingat bahwa suatu ketika dia bilang ketika Yesus datang dan Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus ngomong, Marta sibuk dengan ngatur supaya bisa melayani Yesus dengan baik, gitu, saudara, ya, menyiapkan segala kebutuhan Yesus dengan baik. Dia komplain, ya, Tuhan, Engkau nggak peduli kalau aku sibuk, saudaraku nggak, gitu, ya. Jadi Marta ada tukang komplain, sehingga ketika dia bilang Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, ini adalah suatu komplain, kekecewaan dia. Kemudian saudara, suasana Betania saat itu adalah tentu ya mereka sedang dalam suasana kedukaan kematian. Lalu ketika Yesus bertemu dengan Maria nih, saudara, Anda baca di sini ya, orang-orang menyangka Maria meratap karena dia penuh dengan kedukaan air mata, saudari. Dan ketika Maria berada di tempat mana Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah, saudara. Ya, kemudian dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama diperkatakan oleh Marta, tetapi suasana hatinya berbeda menurut saya. Maria, dia sedih, meratap, menangis. Anda melihat ketika orang yang meratap dengan kesedihan, saudara, lalu ketemu orang yang peduli sama dia, yang dia percaya, tempat dia bersandar, maka dia tersungkur, mencurahkan segalanya. Jadi ketika dia ngomong, jika Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, dia bukan komplain. Dia sedang menyatakan ratapannya, saudari. Amin. Tetapi keadaan Betania saat itu, Anda tahu bahwa Lazarus adalah di dalam keluarga itu adalah
laki-laki, dan kebudayaan Yahudi adalah laki-laki itu penopang, saudari ya, dan juga bahkan yang menarik garis keturunan, sehingga ketika seorang pria meninggal, apalagi satu-satunya, maka dianggap itu adalah suatu hal yang sial, atau artinya kurang beruntung buat Maria dan Marta. Jadi saat itu mereka sedang keadaan yang sedih, hilang harapan, dan suasananya juga di kota Betania adalah semua orang tertuju pada mereka, pada kematian Lazarus ini. Ya, jadi Anda melihat beberapa hal yang saya tulis di sini. Ya, bagaimana Marta pun kecewa dan merasa Yesus terlambat. Ya, tertekan, mereka tertekan juga, kesedihan dengan ratapan, putus asa, kematian harapan. Saudara, ini kan bukan hanya keadaan Marta ataupun keadaan Betania, kadang keadaan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita hilang harapan. Kita putus asa, kita sedih, kita meratap, kita tertekan, kita merasa segalanya semua sudah terlambat. Kadang kita kecewa sama orang, sama manusia, sama diri sendiri, sama Tuhan, sama keadaan. Sering keadaan ini terjadi, saudari. Dan bagaimana keadaan Lazarus? Tadi Betania. Keadaan Lazarus sendiri yang mengalami kuasa kebangkitan setelah itu. Ya, saya akan melihat beberapa poin di sini. Lazarus sakit. Saudara, Anda ngelihat ayat-ayatnya di sini ya, saya langsung baca poinnya aja. Di ayat 3, ayat 34, ayat 39, ayat 24 dari pasal 11, Yohanes pasal 11. Lazarus sakit, artinya dia tidak baik-baik aja, saudara-saudari. Lazarus kemudian mati, terbaring, artinya dia tidak berdaya. Kemudian dikatakan ketika Yesus menyuruh mereka mengangkat batu yang menutupi kuburan tersebut, mereka bilang, ia sudah berbau, sudah 4 hari mati, bau kematian. Lalu ketika Lazarus dibangkitkan, dia keluar dengan kaki dan tangan terikat dengan kain kapan dan muka tertutup dengan kain peluh. Artinya apa? Ketika sebelum dia bangkit, walaupun kemudian dilepaskan ketika dia bangkit, tetapi sebelum dia bangkit, kaki dan tangannya terikat, saudara-saudari. Jadi Lazarus mengalami keadaan yang terikat. Kakinya terikat, dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa pergi, nggak bisa tinggalin, saudara-saudari. Tangannya dia nggak bisa berusaha sesuatu, kita nggak melakukan sesuatu. Seringkali keadaan kita seperti itu, kita mau keluar nggak bisa dari keadaan ini. Lalu mungkin juga dengan segala macam kita keterikatan, pornografi, kegiatan obat-obatan, macam-macam keterikatan. Mau keluar nggak bisa, nggak ada kekuatan. Kemudian juga kita melakukan sesuatu nggak berdaya. Dalam usaha pun juga karena kita udah nggak berdaya, saudara. Dan kain kapan kain peluh menutupi muka kita. Artinya ketika muka tertutup, malu, saudara-saudari. Keadaan Lazarus saat itu adalah nggak jauh dari keadaan manusia saat ini. Nggak baik-baik, nggak berdaya, mau keluar nggak bisa. Saudara, bau kematian artinya nggak ada pengharapan, nggak ada kehidupan, terikat, aib, malu, saudara-saudari. Namun ketika Yesus bangkit, keadaan Lazarus berubah, saudari. Benar kan? Apa yang terjadi pada Lazarus? Anda ngelihat tadi bahwa di dalam Yohanes 4:4, setelah orang mati itu datang keluar, kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, kata Yesus, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Sebelum dia terikat sana sekali, tetapi sekarang udah enggak. Dia sudah dimerdekakan. Saudara-saudari, sebelumnya keadaannya nggak baik karena dia sakit, nggak berdaya, saudara. Tetapi sekarang enggak, dan sekarang dia bisa pergi kemana dia bebas. Dia nggak perlu lagi pakai kain, nggak pakai, dan mukanya nggak bisa tutup lagi. Artinya keadaan dia sangat baik-baik, dia dimerdekakan. Dan sekarang keadaan Lazarus apa sesudah dibangkitkan? Anda bayangkan, saudara-saudari, ketika Lazarus bangkit, maka apa yang dia kesadaran dia bagaimana? Apakah dia akan bilang begini, lah tadi saya sakit sekali, tadi saya berbaring di ranjang kematian, sekarang saya bangkit. Tuhan, tadi saya begitu, sekarang saya mau balik lagi, saya mau balik lagi sakit, saya mau balik lagi di ranjang kematian. Apakah akan begitu? Saya percaya tidak. Pasti kesadarannya adalah, tadi aku mati, sekarang aku bangkit. Kesadarannya adalah tentang kemuliaan Allah, saudara-saudari. Amin. Orang-orang yang memiliki kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, kesadaran mereka adalah kemuliaan Allah. Kesadarannya bukan tentang kematiannya, artinya tentang masalah, ketidakberdayaan, aib manusia. Tidak, saudara-saudari. Ketika Lazarus bangkit,
kita, orang percaya yang hidup dengan kuasa kebangkitan, karena Anda dan saya sudah dibangkitkan bersama Yesus, maka kesadaran kita bukan lagi kepada waktu sebelum kita bangkit. Lazarus sebelum bisa bangkit adalah dia sakit di ranjang kematian. Saudara-saudari, ketika kita terima Yesus, maka kita mati bersama dia, manusia lama kita. Lalu ketika Yesus bangkit, maka kita bangkit bersama dia. Saudara, apakah ketika Yesus bangkit sama dengan Yesus sebelum dia bangkit? Beda. Ketika Yesus bangkit, maka dia penuh kemuliaan, saudari, dan dia penuh dengan kuasa yang adikodrati. Dia menembus, saudara, ruangan, dia bisa berada langsung di suatu tempat adikodrati. Anda dan saya memiliki kuasa adikodrati juga karena kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Kalau Yesus bangkit dengan dengan kuasa kebangkitannya, maka Anda dan saya yang hidup dan mati bersama Yesus, maka kita hidup juga karena kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan itu sudah ada, saudara. Sebab itu kesadaran kita harus pada kemuliaan Allah, bukan pada yang sebelumnya, kematian. Dan bagaimana kemudian ketika Lazarus dibangkitkan? Apakah dia pasti, saya percaya dia akan diundang, dia akan bersaksi kemana-mana. Dulu hidupnya merasa gak berarti, sekarang dia mulai, wow, rupanya hidup saya ada tujuan. Saudara, keadaan Lazarus sesudah Yesus bangkitkan, dia memiliki tujuan hidup yang baru. Anda dan saya, terlepas Anda dari keluarga apa, status sosial Anda, kemampuan Anda dan saya, tetapi ketika kita terima Yesus dan kita bangkit bersama Yesus, maka kita memiliki tujuan hidup yang baru dari Tuhan kita. Amin. Lalu lihat kemudian, saudara, bukan hanya Lazarus, Betania pun berubah. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, kita melihat dalam Yohanes 12 ayat 13 ketika 6 hari setelah Paskah, saudara, kita tahu bahwa sesudah dari Betania, Yesus nggak lama-lama di Betania, karena kalau nggak dia akan ditangkap. Bukan Yesus takut ditangkap, saudara, karena dia punya rancangan dan rencana bahwa dia harus mati di hari Paskah, sehingga dia nggak boleh tertangkap sebelum itu. Makanya dia keluar. Kemudian sesudah itu dia balik lagi ke Betania 6 hari sebelum Paskah. Ya, saudara, lihat, saya nggak bacain ayat-ayatnya, tetapi dikatakan Betania sebelumnya adalah tempat Lazarus mati, tetapi sekarang tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Amin. Jadi Betania sekarang dikenal dengan kebangkitannya. Lalu Betania dulu terkenal adalah dengan apa? Ketika di kuburan orang lihat, wah, bau 4 hari, pas bau-baunya mayatnya dikompos. Tetapi sekarang disitulah di Betania, Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni. Saudara, berapa banyak? Setengah kati, hampir setengah liter. Kalau diminyaki, Anda dituang setengah liter, basah kuyup, harumnya luar biasa, itu mahal. Harga minyak wangi yang harganya 1 tahun gaji, saudari. Itu semerbak seluruh rumah, bukan hanya pada Yesus semua. Betania dulu terkenal dengan baunya, wow, orang pada tutup hidung ketika mau pintu ataupun batu kuburan itu dibuka, tetapi sekarang semerbak. Betania dulu bau kematian, sekarang menjadi bau keharuman kebangkitan Yesus. Nah, lalu kemudian Anda ngelihat di situ, di Betania, Maria mengambil minyak narwastu murni. Saudara, kita kenal Maria datang ke Yesus dengan menangis. Tapi sekarang dia datang ke Yesus dengan minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni, bahasa Latinnya pistikos nardos. Pistikos itu asal daripada pistis, iman. Sebelumnya dia datang dengan hancur hati, tidak berdaya. Sekarang dia datang dengan iman untuk mengurapi Yesus. Air mata kesedihannya sekarang berubah menjadi minyak urapan sukacita berdasarkan iman, saudara-saudari. Dan di mana terjadi ya? Betania, saudara-saudari. Anda tahu Betania terdiri, bahasa Ibrani, bet itu rumah. Nah, Ania ini unik, memiliki 2 arti. Satu adalah affliction, kesengsaraan. Tetapi Ania juga bisa berbicara fruitfulness,
kesuburan. Artinya, saudara, sebelumnya saya mau melihatkan begini, sebelumnya Betania adalah tempat kesengsaraan, sekarang jadi tempat yang berbuah-buah, saudari. Amin. Dan inilah suasana ketika kita memiliki kebangkitan. Amin. Ketika Yesus yang bangkit dan kebangkitan ini hidup di kita, saudara-saudari. Anda mau nggak? Karena itu sudah diberikan ketika Anda dan saya mati bersama Yesus, lalu kita juga bangkit bersama Yesus. Bangkit dengan kuasa kebangkitan. Pertanyaannya, kalau Anda sudah punya, kenapa saya nggak mengalami keadaan-keadaan yang dijanjikan tadi? Harum kebangkitan, sukacita, berbuah-buah hidup saya, semua jadi saya baik-baik, dimerdekakan. Saya selalu melihat kemuliaan Allah. Saya semangat punya tujuan hidup baru. Kenapa nggak terjadi? Karena kita tidak mengaktifkannya. Pertanyaan sekarang, bagaimana mengaktifkannya? Nah, inilah bagian penting saya minta Anda konsentrasi, saudara. Dalam Yohanes 11 ayat 1-3, saudara, Anda ngelihat bahwa, saya nggak baca komplit, ketika Lazarus sakit, maka kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Mengaktifkan kuasa kebangkitan adalah Anda datang dan berseru kepada Yesus setiap saat, setiap waktu, apapun masalah kita. Lalu beritanyalah, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Saudara, saya mau katakan begini, saudari. Saya mau katakan kepada Anda bagaimana keadaan Yesus saat itu. Dia ada dalam perjalanan terakhir. Amin. Nah, dalam perjalanan terakhir itu, menjelang hari-hari terakhirnya, apakah Yesus sukacita atau Yesus nggak tertekan? Dia sebagai manusia pasti tertekan. Dia gemetar juga, dia gelisah juga, dia sedih juga. Anda ngelihat ketika di Taman Getsemani, dia sesaat sebelum ditangkap, dia berdoa dengan berpeluh darah. Saking gentar, kuat, takutnya gitu, saudara. Gak mudah sekali dia tahu apa yang digambarkan dalam kitab Yesaya tentang penderitaannya. Tetapi ketika orang yang dikasihinya minta bantuan, walaupun di Betania 3 km dari Yerusalem, tempat para imam-imam agung, kepala agama yang siap untuk menangkap dia berada sangat jauh, dia tetap pergi ke situ. Dia sangat mengasihi Maria dan Marta. Dengan kata lain, Anda dan saya kalau mau mengaktifkan kuasa kebangkitan, kenali dan percaya, bersandar pada kasihnya. Kalau pada Maria dan Marta aja dia mau menembus segala sesuatu untuk menolong mereka, apalagi sekarang kita telah berdamaikan dengan darahnya, saudari. Amin. Dan yang ketiga, saudari, kita butuh perhatian lebih lagi pada yang ketiga ini, saudari. Saya minta kita fokus dalam Yohanes 11 ayat 21 dan 27. Perhatikan, saudara. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita cukupi di situ dulu tentang respon Marta. Saya akan memperlihatkan bagaimana. Saudara-saudari, Marta itu selalu mengatakan, aku tahu. Saudara. Apakah benar dia tahu? Benar dia tahu. Dan dia tahu begini, Tuhan, aku tahu Allah memberikan padamu segala sesuatu yang engkau minta. Kemudian dia tahu, ia akan bangkit. Marta berfokus pada kejadiannya, peristiwanya, mujizatnya. Ia akan bangkit. Apa yang engkau minta kepadanya, artinya permintaannya. Dia fokus pada itu. Jadi iman Marta adalah iman pada mujizat dari pengetahuan. Dia tahu, banyak orang percaya seperti itu, saudara. Dia tahu bahwa mujizat itu ada. Kesembuhan ilahi ada. Dia tahu, tapi dia tidak mengalaminya. Lalu bagaimana Yesus mau menuntun? Yesus menuntun pada Marta dan perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Apa yang Yesus lakukan di sini, saudara-saudari? Yesus membawa kita kepada dirinya. Akulah. Siapa yang percaya kepadaku?
Yesus membawa kepada Dia. Yesus mau kita beriman bukan bahwa mujizat masih ada, tetapi kita beriman kepada Yesus, kepada pribadi yang hidup, kepada empunya. Dikatakan, akulah kebangkitan. Yesus bukan bilang, aku mampu membangkitkan. Akulah kebangkitan. Aku sumber kebangkitan, saudari. Itu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, Dia kebangkitan, dan kita juga percaya, Yesus katakan juga, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya begini, dengan kata lain, seperti Yesus mau ngomong begini, akulah, berimanlah kepadaku lewat kehidupan sehari-hari, lewat hubungan, saudari. Yesus mau kita beriman kepadanya dari hubungan, dari kehidupan setiap hari. Banyak orang percaya, dia beriman pada mujizat. Mujizat masih ada, mujizat, amin, benar, saudara. Tapi apakah kita mengalami? Tapi ketika kita beriman kepada pribadinya, pada Yesus yang adalah sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber kebangkitan, sumber mujizat, dan kita terhubung karena kita hidup terus sama Dia. Dia ada di dalam saya, artinya, saudara-saudari, sebab Anda tahu ketika Anda diterima Yesus, percaya kepada Yesus, maka Anda mati bersama Dia, manusia lama Dia, aib Anda, keterbatasan kita, segala sesuatu yang sudah mati, lalu Yesus bangkit, maka kita bangkit bersama Dia. Ketika Yesus bangkit, saudara-saudari, Yesus tidak sama lagi seperti yang sebelumnya. Artinya begini, ketika Dia mati sebagai manusia. Ketika Dia bangkit, saudara, dengan kemuliaan. Dia bangkit dengan kuasa yang adikodrati. Anda melihat ketika Yesus bangkit, sebelumnya Dia melakukan mujizat, tetapi sekarang dengan kuasa adikodrati, Dia sendiri, Dia bisa menembus tempat, Dia bisa berada tiba-tiba di tempat ini, saudara-saudari. Tidak terbatas lagi. Itulah kuasa yang dikudrati, saudara. Yesus bangkit, Anda pun bangkit. Kita satu dengan Dia. Jadi, Yesus yang bangkit itu tinggal dalam kita, berupa Roh Kudus, itu ada dalam kita. Jadi, kuasa kebangkitan ada dalam kita. Dan kalau Yesus ada dalam kita, sumber daripada kebangkitan, sumber kesembuhan, sumber mujizat itu ada pada kita, sumber kehidupan ada pada kita, saudara. Maka, ketika Anda terhubung sama Dia, maka itu akan mengalir. Nah, Anda ngelihat, Marta, ketika dia beriman pada mujizat, maka dia bilang, Yesus akan menyembuhkanku. Yesus akan membangkitkan. Dia menanti saatnya kesembuhannya. Tetapi ketika beriman kepada Yesus dari hubungan Yesus ada, saya terhubung dengan Dia, saudari, maka bukan iman akan lagi. Kita ngelihat di sini apa yang terjadi. Yesus katakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati. Orang itu mati tapi hidup. Orang itu hidup dan tidak akan mati. Maksudnya apa sih, saudara? Buat saya maksudnya begini loh, saudara. Apa yang mau disampaikan secara ringkasnya begini. Bahwa ketika kita memiliki iman kepada Yesus dari hubungan, maka iman kita bukan iman nanti, iman akan, tapi iman now, iman sekarang, karena saya terhubung. Artinya begini, saudari. Ketika Anda percaya dan melihat bahwa saya sekarang satu dan Yesus sumber kesembuhan, contohnya kesembuhan ada di dalam saya, sumber mujizat dalam saya, maka saya melihat, mengaktifkan kuasa kebangkitan, maka saya nggak perlu melihat akannya itu. Saya nggak perlu akan, tapi saya melihat bahwa sekarang sudah terjadi, sudah dialirkan. Walaupun secara fisik, secara fakta, saya belum melihat mungkin. Tetapi saya, dengan iman, saya sudah melihat itu kesembuhan sudah mengalir. Pemulihan sudah terjadi, saudara-saudari. Karena sudah teralir, karena kita terhubung sama Tuhan. Anda ngerti? Saudara-saudari, banyak orang percaya berdoa dengan iman akan. Anda dan saya memiliki kuasa kebangkitan. Haruslah kita memiliki iman now, sekarang. Bukan arti manifestasinya harus terjadi sekarang, paksa itu, enggak terjadi itu. Bukan, tetapi Anda dengan iman melihat saya terhubung sama Yesus yang adalah sumber, maka sumber kesembuhan, sumber pemulihan, apapun juga yang Tuhan klaim, Tuhan katakan, pertolongan, itu langsung mengalir. Entah terlihat terjadi saat itu juga ataupun kapan, enggak peduli, tapi saya melihat bahwa itu sudah terjadi. Itulah iman yang enggak akan mundur karena melihat udah terjadi, saudari. Iman kepada Yesus melalui hubungan, terhubung dengan Dia. Saya katakan, inilah
cara mengaktifkan kuasa kebangkitan yang sudah ada pada Anda dan saya. Kita datang kepada Yesus, kita kenali dan percaya pada kasih-Nya. Iman kita kepada Yesus yang melihat bahwa kita terhubung senantiasa. Saudara-saudari, renungkan itu. Ini hal yang luar biasa. Ini yang harus kita miliki hari-hari ini, saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan yang seperti yang tadi Betania ataupun Lazarus sebelum Yesus datang membawa kuasa kebangkitan. Tetapi hari ini Anda dan saya telah diberikan kebenaran yang memerdekakan. Terima itu semua. Amin. Kehidupan kita pasti berubah. Karena Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitan sudah ada di dalam Anda dan saya orang percaya. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu, bersyukur Tuhan Yesus buat karya-Mu dan kuasa kebangkitan yang Roh Kudus lakukan, dan bahkan kami pun diberikan roh kebangkitan. Yesus Kristus Tuhan telah mengutus Roh Kudus, roh kebangkitan tinggal dalam kami, sehingga kuasa kebangkitan ada dalam kami. Sehingga hari-hari ini kami tahu bahwa hidup kami pasti penuh dengan urapan, sukacita, baik-baik saja. Tuhan, hidup kami juga, kami akan melihat kuasa-kuasa yang ada kodrati dan penuh dengan keharuman. Oleh sebab itu tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami bisa melihat kami terhubung. Iman kami bukan iman tahu dan akan, tetapi iman terhubung. Yesus telah memberikan now mujizatnya, now kuasanya, now kesembuhannya. Dan kiranya setiap orang yang hari ini mendengar kebenaran ini, kemerdekaan dari kuasa kebangkitan Yesus mendatangi setiap orang yang mendengar kebenaran ini. Engkau yang membutuhkan kesembuhan, kuasa kebangkitan itu mengalirkan kesembuhan. Engkau yang membutuhkan pemulihan, kuasa kemuliaan itu dialirkan saat ini juga. Engkau yang membutuhkan segala sesuatu, pengharapan untuk bangkit, membutuhkan pemulihan jiwamu, membutuhkan apapun juga yang membuat saat ini yang menahan kebahagiaan ataupun juga damai sejahtera, kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu terhalang, maka hari ini juga engkau telah dialirkan kuasa kemenangan itu. Terima itu semua di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya dan memiliki iman now, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.